Ya, saya mendukung misalkan Pak Jokowi jadi ketum Partai Gerindra, kemudian Gibran jadi wakil ketua umum Partai Gerindra, itu mantap tuh. Itu menunjukkan keseriusan hubungan keduanya. Menunjukkan bahwa memang tidak ada keretakan sama sekali, tidak ada keraguan antara hubungan Jokowi dengan Prabowo. Cocok gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini pemberitaan di media mainstream itu rame sekali dengan pidato Jokowi dan Prabowo di Rapimnas Partai Gerindra, di mana keduanya ini saling puji, saling menyayangi, saling menyanjung satu sama lain. Yang kemudian ini diartikan untuk membantah isu-isu keretakan yang selama ini beredar di media. Itu kata Grace Natali gitu ya. Yang kemudian membuat saya jadi bertanya, oh maksudnya pujian-pujian atau pidato-pidato semacam itu untuk membantah isu toh? Bukan menunjukkan sifat aslinya atau apa yang sedang terjadi yang sebenarnya. Oh maksudnya mau bantah isu. Ya karena kalau soal isu keretakan yang terjadi selama seminggu terakhir ini sebenarnya kan ya dimulai dilakukan oleh Prabowo itu sendiri. Dan kemudian kita lihat di situasi di lapangan di mana ada aksi manuver DPR yang ingin membatalkan putusan MK untuk memberikan jalan karpet merah kepada Kaesang agar bisa maju di Pilkada 2024. Itu kan adalah sebuah fakta yang bisa kita saksikan bersama-sama gitu. Bahwa kemudian sehari setelah itu Prabowo berpidato berapi-api soal menolak orang yang haus kekuasaan, menyinggung, menyindir orang yang haus kekuasaan, yang ingin membeli, ingin mengatur, dan seterusnya gitu ya. Itu kan kemudian kita jadi curiga bahwa orang yang disindir oleh Prabowo adalah Pak Jokowi. Ya karena siapa lagi gitu, masa PDI Perjuangan, masa Ibu Mega, kan nggak bisa. Di isu soal RUU Pilkada dan putusan MK, kan pihak PDI Perjuangan jelas sikapnya. Mereka menolak RUU Pilkada, sementara partai lainnya itu setuju gitu. Jadi kalau Prabowo kemudian menyinggung soal orang yang haus kekuasaan gitu kan, ini dialamatkan kepada siapa kalau bukan Kaesang dan keluarganya gitu. Ya karena kebetulan pidato Prabowo tepat sehari setelah aksi yang terjadi di DPR atau setelah aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Dan ini kemudian juga terkonfirmasi gitu bahwa menurut Riza Patria, Prabowo ini murka katanya dengan adanya manuver di DPR untuk melaksanakan RUU Pilkada atau membatalkan putusan MK. Ini Prabowo ini nggak suka katanya dengan manuver yang ada di DPR. Maksudnya mungkin Prabowo ingin bela PDI Perjuangan. Ya karena yang nggak setuju di DPR cuma PDI Perjuangan gitu. Dan bahwa kemudian ini batal karena katanya aksi juga dari Prabowo yang kemudian membuat kader-kadernya tidak hadir di sidang paripurna dan sebagainya. Oke lah, katakanlah itu semuanya benar gitu ya. Dan setelah itu juga Prabowo kemudian menyinggung soal koalisi yang bebas saja di pilkada itu, boleh koalisi, boleh enggak boleh kemudian dibatasi sekat-sekat, ini enggak boleh koalisi dengan ini dan sebagainya, enggak ada itu, terserah para junior-junior ini gitu. Dan itu kan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan di mana Kim Plus ingin menguasai semua daerah dan kemudian ingin membuat skenario kotak kosong sebelum adanya putusan MK. Karena kalau sampai terjadi Kim Plus melawan kotak kosong karena PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon gitu ya, kalau yang berlaku sebelum putusan MK, maka semua pihak gitu ya yang akan memenangkan adalah pasangan Kim Plus. Karena kalau pasangan Kim Plus itu kalah sekalipun, maka gubernur atau kepala daerah setempat di mana kotak kosong itu menang, maka gubernur atau kepala daerahnya nantinya akan ditunjuk sama PJ, sama presiden gitu ya, akan ditunjuk PJ sampai 2029. Jadi mau menang atau kalah ngelawan kotak kosong, yang menang Prabowo dan Kim Plus. Itu kan fakta atau skenario yang coba dimainkan. Bahwa kemudian terjadi putusan MK gitu ya, yang kemudian membuat PDI Perjuangan bisa mengajukan dan berpeluang untuk meraih atau merebut beberapa daerah di Pilkada 2024 ini, yaitu yang terjadi hari ini gitu. Jadi Prabowo soal
Kim Plus dan kemudian RUU Pilkada ini masih membingungkan. Kalau ngelihat dari pernyataan Riza Patria, pengakuan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, di mana Prabowo ini menelpon Ibu Megawati dan bilang bahwa tidak terlibat soal manuver DPR di RUU Pilkada, itu kan menunjukkan bahwa memang ada keretakan gitu. Karena pihak yang bisa mengendalikan DPR sedemikian rupa, ya hanya Prabowo Jokowi, nggak ada lagi gitu. Masa saya, kan nggak mungkin gitu ya. Masa Ibu Mega nggak mungkin. Lawang PDI Perjuangan menolak RUU Pilkada. Jadi isu keretakan ini sebenarnya ya dimulai oleh Prabowo sendiri, oleh pidato Prabowo di Rakernas Partai PAN, dan pernyataan-pernyataan setelahnya yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo nggak setuju dengan RUU Pilkada gitu. Jadi itulah yang kemudian membuat mencuat isu keretakan antara Jokowi dengan Prabowo, karena keduanya berbeda pandangan soal RUU Pilkada. Jadi kalau sekarang tiba-tiba keduanya saling puji gitu ya, saling menyayangi, saling mendukung, harmonis dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin benar tujuannya untuk mematahkan isu keretakan. Tujuannya itu gitu, bukan menunjukkan situasi yang sedang terjadi, yang sedang sebenarnya gitu kan. Mungkin sebenarnya emang retak gitu, cuma supaya nggak terlalu kelihatan ditutupi lah dengan pidato-pidato yang sangat harmonis, yang romantis dan sebagainya. Dan itu bukan hal yang baru bagi kita semua gitu ya. Itu kan sama seperti artis-artis yang di sosial medianya itu wah romantis gitu ya, saling ngasih surprise, saling senyum, merekah semua senyum mereka satu keluarga, tapi tiba-tiba besoknya cerai. Kan banyak artis yang seperti itu gitu, dan kemudian membuat orang jadi nggak percaya kok bisa cerai gitu kan. Di sosmed romantis kok gitu. Jadi ya itu menjadi gambaran, dan mungkin itu juga yang terjadi antara Prabowo dan Pak Jokowi gitu, karena pidato saling puji itu sengaja dipertontonkan, sengaja ditunjukkan supaya retaknya tidak terlalu renggang, supaya tidak terjadi perceraian, karena 20 Oktober tinggal sebentar lagi kok. Karena kalau cerai sekarang ini bisa nggak jadi kan gitu kan. Jadi itulah yang mungkin sedang terjadi. Tapi kalaupun misalkan ada orang ingin membantah bahwa nggak kok, Pak Jokowi Prabowo ini benar-benar dari hati dan mereka memang saling menyayangi, saling puji dan seterusnya. Oke gitu. Tapi konkretnya apa gitu? Ini kan sama seperti orang yang pacaran gitu ya, tapi nggak dilamar-lamar gitu. Itu situasinya gitu. Karena sampai sekarang Pak Jokowi belum masuk ke partai politik. Ma'ruf Amin udah jadi bagian dari PKB-nya Caimin gitu ya. Pak Jokowi belum. Sebelumnya udah pakai baju kuning tapi belum masuk Golkar gitu ya. Hadir di Rapimnas Gerindra udah pakai baju kayak Prabowo untuk pertama kalinya gitu kan. Setahu saya Pak Jokowi itu nggak suka banget sama baju itu. Setahu saya gitu ya. Dulu Pak Jokowi juga pernah bilang seperti itu. Tapi oke lah gitu ya. Orang berubah, katakanlah berubah. Tapi kan langkah konkretnya apa gitu? Kalau misalkan saling puji ini kemudian diakhiri dengan satu langkah konkret, bahwa Gerindra akan diserahkan kepada Pak Jokowi, bahwa Gerindra akan dipimpin oleh Pak Jokowi, itu luar biasa mantap itu. Itu akan meyakinkan semua orang bahwa keduanya memang saling menyayangi. Seperti Romeo dan... bukan ya. Pokoknya saling menyayangi lah gitu ya. Seperti kakak dan adik gitu ya, yang saling menyayangi gitu. Tapi kalau pidato Prabowo kemarin mengatakan bahwa Gerindra di belakang Pak Jokowi, itu kan maksudnya ya Pak Jokowi bukan Gerindra gitu kan. Karena masih di belakangnya. Gak ikut-ikutan gitu kan. Harusnya kan yang benar adalah Gerindra adalah milik Pak Jokowi. Pak Jokowi bersama Gerindra. Itu dong. Yang pernah disampaikan sama PAN sebelumnya kan itu gitu. Kenapa Gerindra tidak mau mengatakan itu gitu kan. Jadi kalau mau langkah konkret ya seharusnya Pak Jokowi langsung jadi ketua umum Partai Gerindra, kemudian Gibran jadi wakil partai gitu ya, wakil ketua partai, itu baru mantap tuh. Atau seenggaknya Gibran aja deh gitu ya, Gibran sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra. Ya Prabowo tetap ketum, terus kemudian wakil ketua umumnya Gibran. Itu mantap tuh, karena Gibran sampai sekarang kan belum punya partai gitu ya. Sebagai dia wakil presiden terpilih, dia belum punya partai. Kasih dong posisi gitu. Sebagai wakil ketua umum misalkan. Bagus. Cocok itu, mantep. Baru kita yakin bahwa ini situasinya sangat-sangat harmonis dan sebagainya. Karena
pada akhirnya kan Pak Jokowi juga dalam pidatonya mengatakan bahwa nanti setelah 20 Oktober setelah Prabowo dilantik sebagai presiden gitu ya, maka Prabowo sudah tidak lagi milik partai, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Prabowo sudah bukan milik Partai Gerindra gitu ya. Itu kan yang coba disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau sudah seperti ini gitu ya, ya mestinya ketuanya jangan Prabowo dong gitu ya. Yang lain lah gitu ya. Siapa kayak gitu kan. Jokowi misalkan atau Gibran sebagai ketum gitu. Itu baru mantep tuh. Sama seperti PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi kan, presidennya Pak Jokowi, ketua umumnya Ibu Megawati kan cocok gitu kan, bukan milik satu partai, bener itu. Tapi kalau cuma hanya omon-omon gitu ya, bahwa kalau Jokowi dicubit, ini dirasakan seluruh kader Gerindra gitu kan, ya cuma omon-omon gitu. Kalau mau langkah konkretnya langsung diserahkan. Jadi ya saya mendukung misalkan Pak Jokowi jadi ketum Partai Gerindra, kemudian Gibran jadi wakil ketua umum Partai Gerindra, itu mantap tuh. Itu menunjukkan keseriusan hubungan keduanya. Menunjukkan bahwa memang tidak ada keretakan sama sekali, tidak ada keraguan antara hubungan Jokowi dengan Prabowo. Cocok gitu. Sehingga setiap pernyataan setelah itu gitu ya, setelah Pak Jokowi jadi ketum Partai Gerindra, itu akan mantap gitu, akan pas sekali. Misalkan Prabowo bilang bahwa orang yang menyakiti, yang mengkritik Pak Jokowi itu sama saja menyakiti Partai Gerindra. Cocok kalau misalkan Pak Jokowi sudah jadi ketum. Tapi kalau Pak Jokowi masuk aja belum diterima gitu kan, ini kan nggak sesuai gitu antara yang diucapkan dengan kenyataannya. Jadi ya mungkin tinggal tunggu waktu gitu ya. Mungkin setelah 20 Oktober, setelah Pak Prabowo dilantik sebagai presiden terpilih, ya mungkin setelah itu Pak Jokowi akan jadi ketua umum Partai Gerindra. Dan itu benar-benar akan menyelesaikan isu keretakan yang terjadi setelah ini ataupun setelahnya. Karena dijamin gak akan ada isu lagi kalau kemudian Pak Jokowi udah jadi ketum Partai Gerindra. Jaminan tuh. Prabowo dan Jokowi ini satu paket gitu. Karena bahkan partainya sudah dipimpin sama Pak Jokowi. Jadi kayak ganti posisi gitu ya. Kursi presiden ditempati Prabowo gitu kan. Kursi ketum Partai Gerindra ditempati Pak Jokowi. Cocok, seimbang gitu. Sebanding dah dengan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama proses Pilpres 2024 di mana kampanye di berbagai daerah bersama-sama dengan anaknya dan Pak Prabowo juga gitu ya, menjadi benteng dari setiap kampanye yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. Itu ya sebanding gitu. Kursi ketua umum Partai Gerindra itu sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Jadi ya semoga bagi saya gitu ya, semoga itu terlaksana karena pada akhirnya kan wakil presiden sudah mendapatkan posisi di PKB, tinggal Pak Jokowi nih belum punya partai gitu. Semoga ya Gerindra bisa langsung melakukan itu gitu. Karena bagaimanapun Gerindra ini kan ya terserah Prabowo Subianto kan. Ini dia sebagai penguasa penuh di situ ya bisa saja menunjuk Pak Jokowi sebagai ketum. Berbeda dengan Partai Golkar dengan segala dinamika dan orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya, sehingga mungkin kehadiran Pak Jokowi di Partai Golkar itu masih mendapatkan penolakan. Tapi kalau dari Prabowo di Gerindra ini dijamin gak akan ada penolakan dan dijamin akan solid ke depan sampai kapanpun gitu. Jadi ya kita lihat saja apakah isu atau upaya untuk menunjukkan bahwa antara Prabowo dan Jokowi ini mesra, harmonis dan sebagainya itu benar-benar sebuah kenyataan atau hanya bagian dari pencitraan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.